Kembali lagi dengan cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita soal dendam. Gini, ada orang yang konseling sama saya. Jadi ibu ini dia tersakiti banget karena perselingkuhan dari suaminya. Karena suaminya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sahabat yang deket loh. Nah, kalau soal selingkuh dengan sahabat itu kan kita udah nggak kaget ya. Banyak yang kita dengar perselingkuhan yang terjadi di sekitar kita maupun mungkin berita-berita yang kita baca ataupun kita dengar ya, orang yang selingkuh dengan sahabat istrinya sendiri. Bahkan si Pangeran William sendiri juga dikabarkan selingkuh dengan sahabatnya istrinya. Banyak kasus yang terjadi seperti begitu. Dan si istri ini ketika tahu ya pasti hancur lah ya. Namanya seorang istri itu kalau tahu suaminya selingkuh apalagi dengan sahabat sendiri itu terluka banget, itu pasti terluka banget. Tapi ada konsolidasi, jadi sudah kehidupan normal ya dianya. Tapi apa yang dikatakan bilang normal itu sebenarnya nggak normal, karena dia memaafkan tapi dia tidak mengampuni. Dia menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan sakit hati, menyimpan luka batinnya. Akhirnya apa yang terjadi dengan kehidupan ibu ini? Kanker payudara. Banyak ya orang yang karena menyimpan luka batin itu sampai kena penyakit ya, sakit kayak kanker dan lain-lain. Makanya Tuhan kan bilang, Tuhan suruh kita ngampuni karena Tuhan tahu bahwa ketika kita menyimpan luka batin seperti begitu, itu akan menimbulkan penyakit jasmani buat kita. Makanya Tuhan bilang ampuni. Kan Tuhan bilang sebelum matahari terbenam sudah harus kita mengampuni. Ketika Petrus tanya bagaimana dengan saudaraku yang bersalah padaku, aku harus ngampuni dia berapa kali? Apakah 7 kali? Tuhan bilang 7 kali, 70 kali, artinya kan no limit. Tidak ada limitnya itu mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Jangan menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Menyimpan sakit hati itu bisa menimbulkan penyakit buat kehidupan kita secara pribadi, terutama jasmani kita. Dan kalau kita menyimpan dendam, menyimpan marah kayak gitu juga, rohani kita juga stagnan, tidak akan bertumbuh. Bahkan cenderung melorot malah iman kita. Kenapa? Karena ada roh lain, roh pendendam, roh sakit hati itu yang menggerogoti kita, yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Orang sakit hati itu tidak mungkin karena hal sepele. Orang sakit hati sampai rasanya sakit banget, itu bukan hal yang kecil, bukan hal sepele ya. Pasti itu hal yang sangat berat buat orang tersebut, sehingga itu menjadi luka batin.
harus melepaskan pengampunan. Kalau tidak, malah kita sendiri kan yang sakit. Bener loh, kalau menyimpan marah, menyimpan kepahitan, menyimpan luka batin itu efeknya nggak bagus untuk tubuh jasmani kita. Saya sendiri pun pernah mengalami, makanya saya bisa ngomong. Pengaruhnya besar loh itu ke jasmani kita. Sakit yang bolak-balik masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit kayak begitu. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Pelaku kejahatannya tenang-tenang aja, kita malah yang sakit. Ngapain gitu? Ya, buat kamu yang saat ini mungkin sedang terluka batinnya, yang masih dendam, marah, sakit hati gitu, lepaskan pengampunan. Ada yang bilang sama saya, kok enak banget ibu nyuruh aku lepaskan pengampunan. Kok enak banget kudu ngampuni dia. Dia merusak kehidupan saya, dia merusak hidupku, dia merusak rumah tanggaku. Siapa bilang enak banget dia? Enggak juga. Justru kita mengampuni itu, kita sedang melepaskan belenggu dari kehidupan kita. Karena yang sakit itu kita. Nah, kita perlunya itu merespon positif setiap masalah dalam hidup kita. Kalau kita merespon dengan negatif, marah dan lain-lain seperti itu, ya yang rugi kita. Bukan si pelaku kejahatannya. Pelaku kejahatannya enjoy aja, dia nggak ada masalah. Ya ada juga yang anak muda, ada juga anak orang yang masa kecilnya dirusak. Jadi gara-gara sebenarnya ada juga yang sampai dendamnya luar biasa, dendam kesumat karena benar-benar dia tersakiti. Karena disuruh berhubungan badan dengan saudara sepupunya sendiri kalau usia masih kanak-kanak ya. Yang menyuruh sebenarnya saudara sepupunya sendiri juga yang usianya lebih besar, sehingga lebih punya power kan. Dia memaksa, kalau enggak berhubungan badan dipukul, disiksa. Ya ini juga karena anak-anak, mungkin kalau saya bilang sih dalam hal ini orang tua kurang pengawasan dari orang tua ya. Orang tua mungkin orang tuanya pikir aman-aman aja, mereka bersaudara kok pasti aman-aman aja. Ternyata tidak. Bersaudara sepupu tapi dipaksa kayak begitu. Itu luka batin yang luka yang parah. Orang ini sampai dewasa luka parah. Bahkan sampai sekarang dia memilih untuk tidak menikah. Dia bekerja, tapi dia punya kehidupan yang mapan, tapi dia nggak mau menikah. Trauma masa kecil itu. Jadi memang kalau masalah dendam, tapi kalau kita membalas dendam, apa bedanya kita dengan si pelaku kejahatan tadi? Tidak ada bedanya. Sama-sama penjahat. Yang jelas itu orang menyimpan dendam itu tidak mungkin kalau hal sepele.
orang menyimpan dendam itu pasti karena betul-betul sakit banget. Bahkan ada juga yang rasanya dendam banget sama saudaranya sendiri karena saudaranya berhubungan badan dengan suaminya. Kan hal-hal yang membuat luka batin luar biasa loh. Karena selingkuh tapi bukan dengan orang lain, tapi justru dengan saudara sendiri. Itu namanya penjahat kelamin. Nah, tapi penjahat-penjahat yang kayak begitu kok, yang pelaku-pelaku kejahatan itu, kadang-kadang kita melihat mereka hidupnya aman-aman aja gitu. Justru mereka yang tersakiti itu penuh dendam, hidupnya tidak ada damai sejahtera karena menyimpan dendam. Dunia ini, kalau kamu orang baik, dunia bukan tempatmu. Karena pasti tidak nyaman terus. Pasti ada aja yang membuat kamu terluka. Kalau mau terbebas dari rasa dendam, rasa marah itu, minta pertolongan sama Tuhan. Karena yang bisa menolong kita itu hanya Tuhan. Gak ada seorang pun, gak ada pribadi lain yang bisa menolong kita, membebaskan kita dari rasa dendam itu. Hanya Tuhan yang bisa membantu untuk melepaskan dendam. Dan buat kamu pelaku-pelaku kejahatan, mungkin saat ini kamu enak-enak aja, hidupmu nggak kenapa-kenapa. Padahal kamu sudah merusak kehidupan orang lain. Mungkin kamu yang berselingkuh dengan keluargamu sendiri, atau kamu yang merusak kehidupan secara moral, ataupun kamu yang menyusahkan secara finansial, yang membuat akhirnya kehidupan orang lain menjadi menderita. Bertobat dan sadar akan kejahatan kamu. Selagi napas masih ada di dalam jasmani kamu, minta ampun sama Tuhan. Dan mungkin kamu yang saat ini sedang tersakiti, lepaskan pengampunan. Bebaskan dirimu dari sakit hati itu, dari roh sakit hati, roh kepahitan itu. Gak ada untungnya kamu menyimpan dia dalam hatimu. Yang ada rugi, kamu rugi nantinya. Sebelum matahari terbenam, kamu sudah harus mengampuni saudaramu. Waduh, itu loh. Sedangkan matahari terbenam dalam satu hari itu cuma jam berapa? Jam 5 sudah mulai turun matahari terbenam. Jangan menyimpan dendam. Oke. Kita akan sambung di cerita perjalanan kisah hidup seorang anak manusia dengan versi yang